Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini merupakan pertemuan terakhir ya di mata kuliah analisis risiko kesehatan lingkungan. Pertemuan selanjutnya berarti kita akan ujian. Nah, jadi pada materi yang terakhir ini atau pertemuan ke-15 ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan ke-14 lalu, yaitu tentang komunikasi risiko. Nah, pada pertemuan hari ini, komunikasi risikonya akan kita fokuskan tentang komunikasi risiko COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi isu komunikasi risiko di rumah sakit yang pertama adanya dokter dan juga pelayan kesehatan yang tertular COVID-19, lalu adanya pendapatan rumah sakit yang menurun, adanya PHK dan pangkas gaji karyawan, lalu adanya penolakan pasien COVID-19, dan juga adanya warga-warga yang karena termakan hoax, jadinya dia menolak untuk mengikuti atau melaksanakan rapid test. Nah, jadi ini merupakan isu komunikasi risiko yang terjadi di rumah sakit pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu ada juga penghentian layanan COVID dan telemedicine atau perawatan jarak jauh, lalu adanya tes COVID yang menjadi syarat layanan ke rumah sakit, lalu adanya jemput paksa jenazah yang positif COVID-19, lalu adanya pasien yang meninggal tak mampu bayar tes COVID. Nah, ini juga ada beberapa isu lagi terkait dengan COVID-19. Nah, jadi berdasarkan berdasarkan tabelnya pada tanggal 9 Juni. Nah, ini tempatnya di Brastagi atau Sumut. Masalahnya adalah perawat itu menolak pasien di puskesmas. Nah, isunya atau masalahnya penyebabnya adalah nakes ini takut untuk tertular. Jadi pelayan kesehatan ini takut untuk tertular sehingga calon pasien itu diusir. Nah, akhirnya karena ini seharusnya kan tidak boleh ya, namanya kita pelayanan kesehatan ini kan harus menerima siapapun dan apapun penyakitnya. Nah, jadi nakes ini ditegur. Lalu pada hari yang sama di Batam, jadi ada keluarga yang untuk menolak pemakaman untuk kasus jenazah yang positif COVID-19. Nah, jadi isunya atau penyebabnya adalah adanya stigmatisasi sehingga keluarga pasien ini ribut dengan petugas rumah sakit. Nah, ini caranya mengatasinya adalah dengan melakukan edukasi atau pendidikan. Nah, pada hari yang sama di Bekasi juga keluarga membawa paksa jenazah yang positif COVID-19. Nah, isunya itu dia melakukan penolakan penguburan. Nah, jadi bagaimana? Jadi akhirnya keluarga ini memukul atau melakukan kekerasan pada tenaga kesehatan. Nah, solusinya adalah dengan melakukan sosialisasi. Lalu pada hari yang sama, masih pada tanggal 9 Juni di Ambon, rumah sakit itu menolak pasien kecelakaan yang tak mampu bayar rapid test. Nah, jadi isunya atau penyebabnya adalah kehati-hatian yang berlebihan dari rumah sakit ini karena takut nanti ternyata pasien kecelakaan ini rupanya positif. Nah, akhirnya ditolak karena dia tidak mampu untuk membayar rapid test. Nah, jadi bagaimana? Jadi tanpa rapid test awal, pasien itu tidak ditangani di rumah sakit. Jadi di rumah sakit tersebut, tanpa adanya rapid test di awal, pasien itu tidak mau ditangani oleh rumah sakit. Sehingga solusinya adalah adanya SOP pasien. Jadi kalau memang seharusnya walaupun dilakukannya harus adanya rapid test, nah itu harus adanya sosialisasi juga. Jadi dan juga kalau misalnya tidak memang itu sudah menjadi kebijakan di rumah sakit yang tidak bisa ditawar-menawar, harus ada solusinya. Kan tidak mungkin pasien dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan lebih lanjut. Lalu pada tanggal 10 Juni di Jakarta, masalahnya adalah viral foto biaya perawatan pasien COVID-19. Nah, jadi masalahnya atau penyebabnya adalah mahalnya biaya penanganan COVID-19 di rumah sakit swasta. Nah, jadi bagaimana apa yang terjadi? Jadi pasien ini pamer biaya perawatan COVID-19 di akun sosial media, sehingga solusinya karena ini tentang pribadi, tentang individu seseorang. Jadi seharusnya itu tidak malah menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat biasa. Jadi stigmanya itu adalah
biaya untuk perawatan dari COVID-19 ini pasti mahal. Nah, jadi kalau bagi orang yang tidak mampu bagaimana? Nah, itu akan menjadi ini ya, menjadi masalah lebih lanjut. Nah, kenapa tidak ada solusi yang bisa ditawarkan? Karena ini tentang kepribadian seseorang. Jadi dia secara individu, secara pribadi, dan ini tidak ada hukumnya, tidak ada ini ya, tidak ada pidana terkait dengan itu. Lalu masih pada tanggal yang sama, pada 10 Juni di Pamekasan, itu ada masalahnya adalah warga itu menolak pemakaman jenazah dengan mengikuti protokol protokol kesehatan dari COVID-19. Jadi biasanya pemakaman itu kan pemakaman umum ya. Jadi biasanya untuk warga biasa, nah tiba-tiba sekarang sudah ada jenazah yang positif COVID. Nah, jadi ada kekhawatiran, itulah penyebabnya. Jadi ada stigmatisasi di masyarakat. Nah, jadi bagaimana apa yang terjadi? Jadi ambulans itu dihadang oleh warga. Jadi tidak boleh menguburkan di pemakaman tersebut. Nah, jadi solusinya adalah dengan melakukan sosialisasi. Lalu pada 11 Juni di Mataram, keluarga tidak terima anggotanya diisolasi. Anggota keluarganya ya, maksudnya anggota keluarganya itu diisolasi. Jadi isunya atau penyebabnya adalah merasa tidak sakit COVID-19. Jadi bagaimana anak dan keluarganya mengamuk di rumah sakit, dan salah satu solusinya adalah dengan melakukan edukasi. Nah, jadi tidak semua orang yang terpapar COVID-19 itu akan menunjukkan gejala. Jadi ada yang tidak menunjukkan gejala sama sekali, tapi dia terpapar. Nah, itulah yang kadang orang, saya kan baik-baik aja gitu, padahal dia belum tentu. Padahal dia bisa jadi sudah terpapar antar dari temannya, cuma tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi kalau seandainya ada salah satu rekan kita yang biasa berinteraksi dengan kita, tiba-tiba mungkin diketahui positif, nah itu sebaiknya langkah paling utama yang harus kita lakukan adalah kita mengecek kesehatan kita pribadi, apakah kita terpapar atau tidak. Nah, itu merupakan salah satu solusi untuk mencegah kita terpapar, tapi kita tidak tahu ternyata kita sudah terpapar, kan kasihan keluarga kita yang lain. Lalu masih pada hari yang sama, 11 Juni di Surabaya, itu jenazah dari PDP itu dimakamkan tidak layak. Nah, ini juga masalah ya. Nah, jadi penyebabnya adalah adanya konspirasi pada tenaga kesehatan. Bagaimana jadi warga itu menemukan jenazah dari PDP ini tidak dikafani, jadi dikubur begitu saja. Jadi solusinya tidak adanya. Jadi ada beberapa memang ini yang masih sama kantung-kantung itu ya, kantung jenazahnya dikuburkan tanpa dikafani. Karena ini tadi kekhawatiran terpapar sama COVID-19. Lalu pada hari yang sama di Kupang, nah itu warga mengucilkan pasutri yang positif COVID-19. Nah, penyebabnya adalah karena dia takut tertular, sehingga warga ini menjauhi kediaman keluarga yang positif COVID-19. Nah, itu yang harus diberikan adalah edukasi. Nah, jadi menjaga jarak betul, tetapi bukan berarti kita menganggap itu kayak semacam ini ya, bukan semacam bom waktu yang tiba-tiba langsung menularkan penyakit. Nah, jadi kan ada caranya, ada bagaimana supaya kita tidak terpapar, dan supaya tidak ada yang merasa terkucilkan dan merasa ini terintimidasi dengan hal itu. Lalu pada tanggal 12 Juni di Banten, nah itu ada yang OTG kabur dari Jakarta dikarenakan dia menolak dikarantina, padahal dia sudah menularkan 18 orang termasuk tenaga kesehatan. Nah, jadi solusinya adalah dengan melakukan pelacakan dan karantina. Jadi kalau memang sudah positif, nah itu sebaiknya mengikuti prosedur. Kalau memang harus diisolasi, misalnya bisa diisolasi mandiri, ya kita lakukan isolasi mandiri. Kalau memang harus dikarantina di rumah sakit, ya kita harus mengikuti prosedurnya. Karena ini salah satu bentuk upaya kita untuk mencegah penularan dari pandemi ini ya, pandemi COVID-19. Ini bentuk tren isu tadi yang di dalam tabel tadi. Nah, jadi berdasarkan perilakunya, jadi ada yang menolak penguburan itu sebanyak 16%, mengalami pengucilan itu sebanyak 5%, mengalami pengusiran itu 1%, lalu mengalami perundungan ini semacam bullying ya, dibully itu sekitar 13 orang atau 0%. Nah, kalau berdasarkan penyebabnya
ada penyebab ini ya, penyebab perilaku yang tadi, yang di atas tadi, yang 4 tadi, itu adanya rasa takut sebanyak 43%, takut tertular ya, takut terpapar. Lalu adanya misinformasi atau salah dalam ini ya, salah dalam menerima informasi sebanyak 21%. Lalu adanya rasa tidak percaya sebanyak 2%. Lalu adanya provokasi itu sebanyak 1%. Nah, dampaknya adalah adanya bantuan. Nah, bantuan itu sebanyak 5%. Lalu adanya PHK. PHK ini sebanyak 4%. Jadi penolakan penguburan ini merupakan perilaku yang paling banyak muncul akibat stigmatisasi terhadap pasien. Jadi muncul juga beberapa peristiwa dalam jumlah kecil seperti pengucilan, pengusiran, ataupun perundungan terhadap pasien. Jadi terlihat bahwa penyebab yang paling dominan dari perilaku di atas adalah takut tertular penyakit dari pasien atau misinformasi mengenai tata cara penanganan pasien maupun jenazah. Sedangkan ada juga yang disebabkan karena rasa tidak percaya pada tenaga kesehatan atau terprovokasi dari pihak ketiga. Itulah penyebab timbulnya masalah atau ini ya masalah-masalah terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Nah, jadi berdasarkan analisis emosi, nah jadi beberapa ini ya, jadi emosi yang masih dominan muncul dalam perbincangan adalah fear atau rasa takut. Jadi adanya rasa takut menjadi karir virus atau pembawa virus, takut pada orang lain di luar sana, lalu takut pada swab test, hingga takut untuk menjalani new normal. Selain itu salah satu yang cukup konten yang menyalahkan pasien sendiri yang tidak jujur pada dokter. Nah, jadi sebenarnya gini ya, terkadang kita takut dikucilkan, takut akhirnya diusir, atau takut ini ya, takut mengalami penyakit yang ini ya, yang mematikan. Nah, jadi ada berbagai macam orang kenapa dia tidak bisa jujur bahwa dia terpapar atau dia dia terpapar oleh penyakit COVID-19. Nah, jadi karena ini ya kebohongan dari pasien ini disebabkan itu tadi ada begitu banyak rasa takut. Nah, seharusnya yang rasa takut itu bagaimana cara untuk menguranginya atau menghilangkannya, yaitu dengan ini ya, dengan memberikan keyakinan bahwa dengan kejujuran justru penyakitnya bisa cepat ditangani dan dia bisa kembali lagi seperti sedia kala. Seharusnya seperti itu. Lalu ada ekspresi anger yang muncul dari warganet adalah kemarahan atau kekesalan terhadap semua pihak. Jadi mulai marah pada dokter atau tenaga kesehatan, marah pada PDP atau pasien, dan marah pada orang sehat yang seolah mengabaikan social distancing. Nah, ini ada juga ya, ketika dia terkonfirmasi dia terpapar COVID-19 atau positif COVID-19, dan dia akhirnya menyalahkan semua pihak, menyalahkan semua orang. Orang kita kan nggak tahu ya itu bisa dapatnya dari mana aja, dari tempat mana aja, bukan hanya dari orang sekitar, bisa jadi dari tempat-tempat yang kita sentuh, ya, dari benda-benda yang kita sentuh yang ternyata sudah ini ya mengandung virus COVID-19. Nah, jadi mayoritas emosi trust yang terpantau masih menunjukkan bahwa ketidakpercayaan atau ragu warganet. Jadi ada yang tidak percaya pada pengakuan pasien, banyak juga yang tidak percaya atau heran dengan pemikiran orang yang konspiratif. Ada pula yang tidak percaya dengan kabar keluarganya meninggal akibat penolakan oleh beberapa rumah sakit. Nah, jadi banyak kalau di sini ada dicantumkan beberapa cuplikan di sosial media. Jadi banyak yang ini yang merasa dia yang paling benar, asal menyalahkan orang lain. Lalu ada juga merasa ini yang meragukan setiap informasi. Nah, itu juga ya, lebih mempercayai hoax. Jadi kita dalam menerima informasi kita pandai juga menyaringnya. Ada beberapa informasi itu memang benar, memang memang faktual dan akuntabel, tapi ada juga beberapa yang tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diakui kebenarannya. Nah, jadi komunikasi risiko ini perlu atau penting. Kenapa? Karena adanya pertukaran informasi antara otoritas yang bertanggung jawab, organisasi mitra, dan masyarakat yang berisiko, guna memastikan pengambilan keputusan yang tepat, perubahan perilaku positif, dan pemeliharaan kepercayaan. Jadi merujuk pertukaran informasi, saran, opini secara waktu nyata antara ahli atau pejabat dan orang-orang yang menghadapi ancaman atau bahaya,
untuk kelangsungan hidup mereka, kesehatan atau kesejahteraan ekonomi ataupun sosial. Nah, jadi kalau informasi yang kita terima itu benar, lalu kita bisa paham dengan informasi yang disampaikan, lalu kita juga percaya dengan ini ya, kita percaya bahwa informasi yang disampaikan itu adalah benar adanya, otomatis kita akan mengambil keputusan yang tepat. Kita harus berperilaku seperti apa, mengambil tindakan seperti apa. Untuk itu tadi ya, untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19. Dan dalam mengambil tindakan pun kita otomatis kita akan mengambil tindakan yang tepat. Nah, ini merupakan risk and crisis communication, jadi risiko dan juga krisis dalam komunikasi. Nah, jadi ini ada pre-krisis, ada post-krisisnya, ada post-krisis. Nah, pre-krisis ini sebelum terjadinya krisis. Jadi adanya promosi kesehatan dan juga ini ya perubahan perilaku. Lalu kalau pada post-krisis juga tentang ini juga, jadi bagaimana kesehatan, bagaimana perubahan perilaku kita setelah kita menerima informasi tersebut terkait dengan COVID-19 ini. Nah, jadi ada masa pre-krisisnya, ada masa krisisnya, bagaimana kita ini yang menerima semua informasi yang kita peroleh, bagaimana orang mengkomunikasikannya dengan kita, bagaimana kita menerima semua informasi tersebut, bagaimana kita menyaring, dan setelah itu bagaimana kita ini yang mengubah dalam hal perilaku kita setelah kita memperoleh berbagai macam informasi tersebut. Nah, jadi ini ada Peter Sandman, ini ngambil dari Peter Sandman. Jadi ada risk communication strategi. Jadi strategi dari komunikasi risiko. Nah, jadi kalau ada empat pengkategorian, ada outreach management. Ini sampaikan fakta atau data yang valid, tenang dan berempati, yakinkan publik bencana tidak sebesar yang ditakutkan, dan atau dapat ditangani dengan baik atau dengan dialog. Nah, ini butuh penanganan yang cukup tinggi. Lalu ada health promotion. Nah, ini melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, lalu ada surveillance komunikasi, lalu ada tingkatkan literasi dan juga kemampuan publik, lalu memperkuat jejaring dan kemitraan. Nah, ini tidak terlalu setinggi yang outreach management. Nah, kalau berdasarkan bahayanya, nah ini ada crisis communication and precaution advocacy. Nah, jadi kalau dari crisis communication ini adanya transparansi, sampaikan informasi dengan cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses, bangun kepercayaan publik, lalu bekerja sama dengan banyak pihak untuk menangani krisis. Nah, untuk yang agak tidak terlalu dampaknya tidak terlalu besar atau cukup bisa menerima masyarakatnya. Nah, itu ada precaution advokasi, tetapi ini ya dampak bahayanya cukup tinggi dengan membangkitkan emosi publik yang apatis. Nah, jadi untuk mengatasi masyarakat yang apatis yang tidak peduli ya. Lalu membantu mencegah resiko agar tidak meluas. Lalu adanya advokasi kepada tokoh masyarakat, opinion leader, dan kelompok masyarakat lainnya. Jadi setiap tokoh masyarakat yang mungkin menyebarkan berita yang tidak benar, nah itu harus segera ditempuh jalur hukum. Kenapa? Karena informasi yang salah, apalagi dari tokoh masyarakat, nah itu akan menyebabkan penggiringan opini masyarakat yang ke arah yang salah juga. Nah, itu akan berbahaya, apalagi di situasi kita yang di situasi di mana COVID-19 ini bukannya semakin menurun, malah semakin banyak jumlah orang yang terpapar. Jadi ada 5 pilar IHR 2005 tentang komunikasi risiko. Jadi ada addressing, yang pertama ada risk communication system for unusual atau unexpected event and emergencies. Jadi dia tergantung dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau kejadian yang tidak terprediksi dan sangat emergensi. Lalu yang kedua adalah internal and partner coordination for emergency risk communication. Jadi adanya secara internal juga koordinasi kerjasama koordinasi partner untuk mengkomunikasikan risiko yang sangat penting. Lalu yang ketiga ada public communication for emergencies. Jadi ada komunikasi publik atau komunikasi pada masyarakat umum untuk kejadian-kejadian yang penting atau emergensi.
Lalu yang keempat adalah communication engagement with affect communities. Nah, jadi adanya komunikasi, perjanjian komunikasi dengan dengan memperhitungkan dampak atau pengaruh pada komunitas, misalnya menggunakan tokoh masyarakat untuk menyebarkan atau memberikan informasi, atau seperti ini ya, kayak memberikan iklan dengan menggunakan artis dalam menyampaikan informasi tentang misalnya tentang penanganan atau pencegahan COVID-19. Itu salah satu bentuknya. Lalu yang kelima adalah addressing perception. Lalu risky behavior dan misinformation. Nah, jadi adanya ini ya sesuai dengan jalur menggiring persepsi dan juga ini ya perilaku yang seharusnya bagaimana, sehingga ini ya untuk mencegah terjadinya adanya misinformasi. Nah, jadi harus adanya penyampaian informasi dengan perspektif yang sesuai dengan tepat, sesuai dengan ini ya, masyarakat itu kan tingkat pendidikannya berbeda-beda, ada yang tingkat pendidikannya rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, antara tingkat pendidikan yang berbeda-beda itu kan cara penyampaiannya juga tidak mungkin sama. Nah, jadi harus lebih memperhitungkan itu juga dalam menyampaikan informasi supaya tidak terjadi misinformasi. Lalu 5 prinsip siapa yang harus yang mesti menjadi dasar dalam melakukan komunikasi risiko. Nah, yang pertama itu adalah kepercayaan atau trust. Nah, jadi menciptakan dan memelihara kepercayaan adalah fondasi risiko komunikasi dalam keadaan darurat. Jadi kedaruratan adalah periode emosi dan ketidakpastian yang tinggi, dan dalam situasi seperti itu orang cenderung ikuti sumber yang mereka percayai. Jadi walaupun yang sumbernya itu belum tentu memberikan informasi yang tepat, orang justru lebih suka atau lebih mengikuti orang yang sudah mereka percayai, padahal belum tentu berita yang disampaikan juga benar atau tidaknya masih belum dipastikan. Karena itu tadi ya, karena risiko yang ini, karena ketidakpastian tadi, kondisi yang ketidakpastian juga dampaknya juga cukup berbahaya. Nah, itulah kenapa akhirnya orang hanya lebih mempercayai dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, yang kedua adalah adanya transparansi. Nah, jadi transparansi dalam komunikasi itu sangat penting untuk membangun kepercayaan, dan bahkan lebih penting lagi untuk tidak kehilangan kepercayaan. Jadi itu termasuk menyampaikan ketidakpastian dan tidak menyembunyikan informasi negatif. Nah, jadi kalau misalnya memang dampaknya buruk ya, sampaikan dampaknya buruk. Kalau misalnya dampaknya bagus ya sampaikan dampaknya bagus. Atau tidak dampaknya itu tidak diketahui ya, itu harus disampaikan. Itu kan berarti ya, ada ketidakpastian. Nah, dampaknya itu tidak pasti, kadang-kadang seperti A, kadang-kadang seperti B, jadi tidak menentu. Nah, itu juga harus disampaikan, harus adanya transparansi. Supaya apa? Supaya masyarakat ini jangan tiba-tiba misalnya kita bilang gejalanya itu cuma A aja, yang lain itu bukan gejalanya, bisa gitu ya, seperti itu. Nah, tiba-tiba nanti saat masyarakat menemukan ternyata ada gejala lain, nah itu akan menyebabkan masyarakat itu tidak percaya lagi dengan informasi yang sudah disampaikan. Lalu yang ketiga adalah adanya pengumuman dini. Jadi pengumuman awal keadaan darurat dan penyebaran informasi yang tersedia, bahkan jika tidak lengkap, itu akan menciptakan publik kepercayaan pada otoritas dan membangun kepercayaan. Lalu yang keempat, mendengarkan. Jadi mendengarkan dan memahami persepsi publik menjadi dasar dari strategi komunikasi risiko. Dan yang terakhir adalah membuat perencanaan atau planning. Jadi perencanaan, peningkatan kapasitas, pelibatan dengan masyarakat dan media, dan membangun sistem dan struktur harus dilakukan sebelum keadaan darurat sebenarnya terjadi. Nah, ini merupakan 5 prinsip dari komunikasi risiko. Jadi ada 5 tips dari komunikasi risiko. Tips yang pertama yaitu secara prinsip, yaitu dengan menerapkan komunikasi risiko sesuai dengan 5 prinsip yang tadi. Lalu sumbernya, nah gunakan informasi dari sumber resmi dan yang terpercaya, yang sudah teruji. Lalu pesan dan media, nah jadi pesan itu harus konsisten dan digunakan semua media yang mungkin digunakan atau dimanfaatkan. Sasarannya, jadi dahulukan yang internal, pasien, dan masyarakat kemudian. Jadi didahulukan yang penting dulu, yang terdampak dulu. Lalu melakukan kolaborasi, jadi libatkan pemangku kepentingan utama atau key player. Ini contoh dari materi komunikasi risiko, jadi ada bisa berupa poster,
selebaran, ya posternya terkait itu mungkin bagaimana tentang manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, bagaimana tentang melindungi diri di tempat kerja, tentang penggunaan APD, terutama untuk tenaga kesehatan ya. Lalu bagaimana berkomunikasi dengan pasien yang suspek atau terkonfirmasi COVID-19, bagaimana untuk memberikan informasi tentang COVID-19, dan juga bagaimana menangani stres pada pasien yang otomatis bukan hanya pasien ya, juga tenaga kesehatannya yang pasti stres. Kenapa? Karena jumlah pasien yang begitu membludak, yang kita apalagi tenaga kesehatan yang juga paling tinggi untuk terpapar COVID-19 yang tertular. Lalu bagaimana cara kita untuk membersihkan, menjaga ini, menerapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk materi komunikasi risiko COVID-19 yang dapat digunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tadi ada dalam bentuk poster maupun dalam bentuk selebaran. Jadi materi dari komunikasi risiko ini tujuannya hanyalah semata-mata untuk melindungi tenaga kesehatan, terutama kalau untuk ini ya di fasilitas pelayanan kesehatan otomatis yang dilindungi adalah tenaga kesehatan dari infeksi dan mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini contoh-contoh bentuk-bentuk dari materi komunikasi risiko, contoh posternya, contoh selebarannya, untuk di tempat fasilitas pelayanan kesehatan, seperti di puskesmas, seperti rumah sakit, klinik. Nah, ini bentuk-bentuk komunikasi risiko yang bisa diterapkan atau digunakan. Nah, jadi awareness dari komunikasi risiko, jadi beberapa ini ya diambil dari beberapa responden, ada dari 100 responden yang diambil pada humas dan marketing rumah sakit. Nah, ditanyakan apakah Anda mengetahui komunikasi risiko? Nah, yang mengetahui cukup tinggi ya, yaitu 61%, yang tidak mengetahui sekitar 20%. Lalu apakah Anda memahami komunikasi risiko? Nah, yang ya cukup tinggi juga 50%, yang tidak itu sekitar 18%. Nah, jadi lebih kurang 50% responden itu sudah yang mengaku sudah mengetahui dan memahami tentang komunikasi risiko, dan sekitar 50% responden mengaku tidak atau ragu-ragu dalam memahami komunikasi risiko. Nah, jadi kenapa sih komunikasi risiko ini penting? Nah, itu tadi ya, bahwa tujuannya untuk melindungi. Kalau dia ini terutama dalam penerapannya pada fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini juga bisa digunakan di masyarakat juga, di masyarakat umum. Nah, dalam penerapan komunikasi risiko juga ada pengajuan pertanyaan, apakah rumah sakit Anda menerapkan komunikasi risiko? Yang menjawab ya di bawah 50% ya, 42%. Yang tidak itu sekitar 19%. Nah, yang mungkin atau ragu-ragu itu sekitar 39%. Nah, dari 5 pilar komunikasi risiko, mana yang sudah diterapkan? Jadi yang paling banyak diterapkan yaitu sudah adanya koordinasi antara internal dan juga mitra. Ya, jadi presentasi lebih besar responden itu merasa ragu-ragu atau mengaku rumah sakitnya itu belum menerapkan komunikasi risiko. Nah, koordinasi internal dan mitra itu menjadi pilar yang paling diterapkan di rumah sakit, dan sebaliknya sistem komunikasi risiko itu paling sedikit diterapkan. Padahal sebenarnya sistem komunikasi risiko itulah yang paling penting. Nah, ini kapasitas komunikasi risiko. Jadi mayoritas responden menyatakan rumah sakit itu perlu menerapkan komunikasi risiko. Oleh karenanya, mayoritas responden mengaku perlu atau tertarik dilakukan peningkatan kapasitas komunikasi risiko bagi rumah sakit. Lalu ada take home message. Nah, jadi komunikasi adalah kunci berhasil atau gagalnya penanganan krisis dan keadaan emergensi sangat tergantung pada kemampuan dan kapasitas komunikasi. Jadi komunikasi risiko yang menyeluruh itu akan sukses dan efektif tergantung pada pola pikir yang benar, sistem yang mapan, dan juga kepemimpinan yang kuat.
Nah, komunikasi risiko itu merupakan kolaborasi. Jadi komunikasi risiko itu menjadi tanggung jawab seluruh pihak rumah sakit, bukan semata urusan humas atau salah satu pihak tertentu saja. Jadi ini ya tanggung jawab semua orang. Oke, saya sudah ada mengambil satu contoh. Oke. Sama ya, ini juga tentang materi komunikasi risiko untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Ini hampir sama saja sih isinya, cuma tadi dikemas dalam bentuk PowerPoint ya. Kalau ini dalam bentuk ini ya, dalam bentuk kayak modul. Nah, jadi ini perlu adanya ini ya. Kenapa sih perlunya adanya komunikasi risiko ini di fasilitas, di tempat fasilitas pelayanan kesehatan? Nah, tidak bisa kita pungkiri, yang pasti orang-orang yang terpapar COVID-19 atau terkonfirmasi positif COVID-19 itu pasti akan dibawa ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, terutama ke rumah sakit. Nah, otomatis di rumah sakit itulah, terutama pada tenaga kesehatannya, itulah yang akan mudah terpapar ini ya COVID-19 tadi. Makanya sangat penting untuk dilakukan atau diterapkan komunikasi risiko di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Jangan sampai nih tenaga-tenaga kesehatannya itu justru ketakutan ini ya, merasa takut untuk ini untuk terpapar, akhirnya tidak menjalankan tugasnya sebagaimana ini ya, sebagaimana mestinya. Ini sama aja sih dengan isi yang tadi. Nanti silakan dibaca. Nah, jadi dari segi ini juga ya, dari segi melakukan pelayanan berarti menyediakan ini ya, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, tempat duduknya dijarakkan, tempat duduk pasien ya, tempat duduk pasien dijarakkan, atau yang datang ke ini ya, datang ke rumah sakit dijarakkan, jarak antara tenaga kesehatan sama ini ya, sama pasien, atau misalnya dari kasirnya itu biasanya sudah dikasih pembatas supaya ini ya, supaya tidak menjaga ini ya, untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ada ini ya, banyak ini ya, banyak aturan-aturan di rumah sakit yang harus menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 ini. Jadi mulai dari tata laksana penempatan, lalu juga tata laksana lingkungannya, lalu tata laksana pengunjung. Nah, bagaimana nih APD yang harus dikenakan, seperti sarung tangan sekali pakai, jubah lengan panjang bersih, masker medis yang menutupi mulut dan hidung, perlindungan mata seperti kacamata atau google. Nah, kalau yang ditangani adalah orang yang positif, nah harus menggunakan ini APD lengkap, menggunakan pelindung. Nah, ini ya, jadi bentuk-bentuk APD yang harus dikenakan oleh tenaga kesehatan di tempat bekerja, disesuaikan dengan ini ya, sesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini berkomunikasi dengan pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Nah, itu harus tetap bersikap hormat, sopan, dan empati. Terutama orang yang ini, ibaratnya kan, karena pastinya pasien itu akan merasa stres, takut gitu ya. Takut nanti nggak bisa ini ya, takut nggak bisa sembuh, stres karena harus terkurung, nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun, terisolasi. Nah, itu jadi harus harus dibesarkan hatinya. Nah, ini bentuk-bentuk dari ini ya, bentuk-bentuk dari selebaran. Oke, nanti silakan dibaca
Dibaca aja. Sudah saya masukkan ke dalam LMS. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan diajukan di LMS ya. Soalnya headset saya rusak. Jadi sudah beberapa hari yang lalu rusak. Yang ada headset yang Bluetooth. Nah, kalau laptop nggak bisa pakai yang Bluetooth. Semuanya sudah absen atau ada yang masih belum absen? Silakan absen ya bagi yang belum sempat absen. Nah, terkait dengan ujian, itu saya kembalikan lagi ke forum, ke para rekan-rekan mahasiswa, mau ujiannya itu kapan. Nanti silakan informasikan saja ke saya kapan mau ujiannya, jam berapa, hari apa. Kalau bisa jangan dadakan, kalau bisa agak 2 hari sebelum sebelum ingin melaksanakan ujian, informasikan ke saya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalau mau sebelum lebaran oke, atau nunggu setelah lebaran aja Bu, oke juga. Batas itu sampai tanggal 24 ya kalau tidak salah untuk pelaksanaan UAS. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi terakhir dari mata kuliah analisis risiko kesehatan lingkungan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu perkuliahan kita pada sore hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.